Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Terlepas dari status kota Jakarta yang masih menunggu keputusan presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan sebentar lagi akan dilantik, maka transportasi tetap menjadi hal yang penting dalam mobilitas masyarakat. Baik masyarakat kota Jakarta itu sendiri ataupun juga masyarakat yang berasal dari kota-kota yang ada di sekitarnya. Dengan jalur MRT Jakarta fase 1 yang 16 kilometer dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI saja setiap hari, kini MRT Jakarta mengangkut hampir 100.000 penumpang atau 2,5 sampai 3 juta penumpang setiap bulannya. Ini membuktikan MRT Jakarta adalah keputusan yang tepat yang diambil oleh pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2013 untuk dibangun. Dapat kita bayangkan apabila nanti fase 2 dan fase 3 selesai, maka manfaat dari moda transportasi ini benar-benar dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat, baik dari segi efisiensi waktu, tenaga, atau juga berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi berikut bahan bakar minyak atau BBM. Kedepan kita akan melihat perkembangan dari pembangunan MRT Jakarta fase 2A dari arah Tamrin sampai ke arah kota. Ini adalah salah satu terowongan yang menghubungkan kawasan stasiun Monas dan stasiun Tamrin, di mana stasiun Tamrin sendiri adalah stasiun yang nantinya juga akan menjadi titik temu dari dua jalur MRT Jakarta Utara Selatan dan juga Timur ke Barat. Untuk pekerjaan terowongan dari arah stasiun Tamrin sampai ke stasiun Harmoni itu sudah selesai, baik untuk terowongan southbound ke arah selatan atau juga northbound ke arah utara. Nah, hanya saja pekerjaan ini harus menunggu CP 204, 205 dan 206 sehingga keseluruhan dari sistem perkeretaapian MRT Jakarta dapat berfungsi. Jadi, di sekitar tahun 2027 stasiun Bundaran HI dapat tersambung dengan stasiun Harmoni. Baik, di depan di sini di bundaran air mancur di sekitar Bank Indonesia dapat kita perhatikan area Jalan Tamrin yang sudah ditutup di sisi timur. Kemudian arus kendaraan dari lalu lintas yang ada diarahkan ke sisi barat. Tadinya di bawah dari jalan yang kita lewati ini adalah struktur bangunan stasiun Tamrin. Nah, saat ini stasiun tersebut sudah ditutup, kemudian sudah dibeton dan juga diaspal rapi. Tinggal di bagian sisi timur yang masih ada pekerjaan. Jadi seluruh kendaraan yang lewat di Jalan Tamrin di sini yaitu sudah terbagi ke dua jalur yang berbeda, hanya saja menggunakan sisi barat dari Jalan Tamrin. Halte Transjakarta yang tadinya berada di pinggir di halte Kebun Sirih di sini dimajukan dan menggunakan box kontainer yang dimodifikasi untuk menjadi halte bis Transjakarta dengan sistem tapping yang ada. Jam yang ada di sekitar perempatan Kebun Sirih nanti mungkin akan dikembalikan lagi di area ini. Sama halnya dengan yang ke arah Bundaran Air Mancur Bank Indonesia yang ke arah Sarinah. Bagian sisi timur jalan juga ditutup. Nah, ada alat-alat berat yang melakukan pekerjaan di sana. Akses menuju ke stasiun MRT Jakarta Tamrin sedang dilakukan pembangunan di sisi kiri Di beberapa lokasi dapat kita lihat ada yang sudah ditutup, kemudian ada pekerjaan pembangunan entrance ataupun akses yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, stasiun Tamrin memiliki panjang 400 meter. Ditambah lagi nanti stasiun Tamrin akan menjadi titik integrasi jalur barat timur, yaitu dari Tomang sampai ke arah Harapan Indah Medan Satria Bekasi. Tahap pertama bertemu dengan jalur selatan yang dari Bundaran HI Lebak Bulus ke arah Harmoni, maka tentu stasiun ini
dibuat lebih lapang, lebih nyaman agar para pengguna moda transportasi dapat berpindah moda di stasiun ini dengan mudah. Nah, apakah stasiun MRT Tamrin nanti akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Tamrin yang berada di depan dari Sarinah? Kita belum ketahui. Di bawah dari halte ini ke arah Bundaran HI di sana sudah ada terowongan yang selesai ya. Dan yang kita perhatikan beberapa waktu lalu juga sudah ada penempatan-penempatan yang disiapkan untuk bantalan rel. Bantalan-bantalan rel tersebut akan ditaruh rel di atasnya dan dapat dilewati oleh rangkaian kereta MRT. Di bagian depan ini adalah titik terakhir dari stasiun MRT Jakarta yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dari arah selatan, dari arah Lebak Bulus yang ingin menuju ke pusat kota Jakarta. Sedikit kita melihat di media sosialnya MRT Jakarta, pekerjaan-pekerjaan yang ada di stasiun Tamrin di sini sudah mulai banyak sekali progresnya. Beberapa waktu lalu yang kita lihat di stasiun Monas juga melakukan hal yang sama. Nah, akses-akses menuju ke stasiun juga sudah disiapkan ya, baik itu berupa anak tangga, kemudian ada persiapan-persiapan untuk eskalator ya, mungkin nanti akan ada lift. Kemudian yang kita lihat lagi di sini adalah penimbunan kembali bagian atas dari struktur stasiun yang sudah selesai ya. Tinggal mungkin finishing saja di bagian bawah, ditambah lagi sistem, kemudian AC ya, karena memang sirkulasi udara di bawah tanah sangat diperlukan untuk para pengguna. Jadi pekerjaan-pekerjaan lebih kepada hal-hal tersebut. Nah, kita akan lanjutkan perjalanan ke arah stasiun Monas. Nah, di area tengah jalan ataupun median jalan di Medan Merdeka Barat yang kita perhatikan, halte Transjakarta Monas di sini sudah dilakukan revitalisasi, kemudian juga dilebarkan ya. Nah, halte tersebut bila kita lihat lagi ya, itu ujung dari halte yang berada di sisi utara nampaknya akan diintegrasikan dengan jalur keluar masuk ataupun entrance yang ada di kiri dan juga yang ada di sisi kanan ya, menuju ke stasiun MRT Jakarta Monas. Dengan begitu akan memudahkan perpindahan moda transportasi yang digunakan oleh para ya pengguna bis Transjakarta atau MRT Jakarta di area ini. Halte yang lama masih ada di sisi tengah, kemudian halte yang baru ada di kedua sisinya. Baik, kita akan lihat sedikit maket mini dari stasiun MRT Jakarta Monas. Jalan Medan Merdeka Barat, dekat museum ya ini ya. Nggak salah museum nasional ya kalau nggak salah. Berarti kalau mau ke Monas lewat sana. Oke. Akses menuju ke stasiun ada di samping dari gedung ya, gedung Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat. Kemudian dari arah Bundaran Air Mancur itu juga ada akses ataupun entrance dari arah Monas sendiri. Dari minimarket dapat kita lihat di bagian bawah itu adalah jalur kereta ya. Tetap ada dua jalur, southbound dan juga northbound. Kemudian ada ruang platform yang dipergunakan oleh para penumpang menunggu kereta. Sedangkan untuk akses ke arah Monas ya, dapat kita lihat di sini panjangnya adalah 175 meter dan konstruksi yang dipergunakan bukan dengan menggali tetapi menekan tanah, mengeluarkannya dan menjadi sebuah terowongan yang dapat dilewati oleh masyarakat untuk bisa keluar masuk ke stasiun Monas. Kurang lebih seperti ini berupa anak tangga ya. Jadi kalau kita lihat agak ke arah Monas. Di dalam struktur di sini kita perhatikan ada dua tunnel ataupun terowongan.
Yang tadi yang ke arah utara itu ada di sisi kanan, kemudian yang ke arah selatan ada di sisi kiri. Ini entrance-nya. Terdapat juga eskalator berjalannya ataupun travelator karena mungkin jauh. Jadi untuk penumpang-penumpang yang sudah berusia, kemudian juga untuk anak kecil, ibu hamil, disabilitas dapat menggunakan travelator agar lebih cepat. Halo semuanya, kita sudah berada di dalam dari stasiun Monas, ya, MRT Jakarta fase 2A CP201, dan ini adalah lantai paling bawah ataupun base lab, di mana nanti ada kereta di kiri dan kanannya. Di bagian pinggir dari kedua stasiun atau kedua sisinya di sini ya, di area paling bawah ataupun base lab, ini adalah jalur kereta ataupun trek. Kemudian trek ini akan melewati terowongan kurang lebih seperti ini. Diameter dari terowongan adalah 6,6 meter ya. Dan di dalam terowongan sendiri akan ditempatkan bantalan-bantalan rel berupa nampaknya adalah slab track, kemudian di atasnya baru dipasang rel kereta. Pembangunan dari terowongan itu menggunakan tunnel boring machine ataupun TBM. Nah, TBM ini berfungsi untuk mengeluarkan tanah, melakukan pengeboran, kemudian dipasanglah segmen-segmen beton ya berbentuk nantinya akan menjadi bulat atau menjadi terowongan. Segmen-segmen tersebut disusun-susun sehingga menjadi seperti ini. Bagian bawah dari segmen itu dibuat datar karena akan dipakai untuk penempatan rel. Secara keseluruhan stasiun Monas sendiri dapat kita lihat dari atas ini update dari MRT Jakarta ya di akhir bulan Agustus ataupun mungkin di awal September. Pekerjaan masih berlangsung dan dapat kita lihat di sini alat-alat berat masih dikerahkan. Akses menuju ke stasiun Monas ada di sekitar sini dari arah Bundaran Air Mancur ya. Kemudian akses ke arah Museum Nasional yang ada di Jalan Medan Merdeka Barat ada di sisi utara. Pekerjaan-pekerjaan di dalam stasiun masih berlangsung, terutama untuk merapikan ya bagian dinding, membuat panel, ada juga untuk pekerjaan keselamatan, sirkulasi udara, pendingin, kemudian juga anak tangga, eskalator dan lainnya. Secara keseluruhan ya untuk fase 2A dari Bundaran HI sampai ke arah Harmoni CP201 sudah selesai 80%. Kita akan pindah ke kota ya, ini juga merupakan bagian dari pembangunan fase 2A. Nah, menjelang ke stasiun kota di sini arus lalu lintas sangat padat ya. Dan stasiun kota, stasiun KRL ataupun KAI Beos nanti akan terintegrasi dengan stasiun MRT kota. Penyebabnya ya kepadatan arus lalu lintas di stasiun Beos ini adalah penyempitan jalan di mana badan jalan dipergunakan untuk berjualan dan juga untuk ada yang menunggu penumpang ya. Badan jalan di bagian pinggir ada yang berdagang ya, kemudian ada yang berhenti serta turun naik kendaraan, serta ada kendaraan-kendaraan umum lainnya yang menunggu penumpang. Nah, hal-hal seperti ini mungkin dapat dibantu oleh Pemprov DKI ya untuk melakukan pengaturan penataan kembali para pedagang yang ada sehingga arus lalu lintas yang ada di sekitar sini menjadi lebih lancar dan para pedagang mendapatkan lokasi binaan yang bisa dipergunakan bersama dan lebih mudah dikontrol serta dibersihkan. Ini adalah angkutan umum yang ada di sekitar kota tua ya ataupun stasiun
KRL Beos. Pembangunan MRT Jakarta di sekitar sini harusnya berada di depan plaza dari stasiun Beos, tepatnya di bagian kiri yang sudah ditutup. Tadinya ini adalah bekas dari halte Transjakarta Kota yang memiliki akses model melingkar ya ke dalam tanah, kemudian ada entrance ke bagian pinggir dari sisi jalan yang ada di sekitar sini. Akses kendaraan roda 4, roda 2 ataupun kendaraan bermotor tidak boleh lurus ke arah pintu besar selatan menuju ke Jalan Hayam Wuruk atau juga ke arah Harmoni Gajah Mada ya. Namun akses diputar ya ke depan dari stasiun Jakarta Kota, kemudian nanti ke arah Pinangsia. Baik, kita lihat sedikit pembangunan di sekitar Harmoni dan juga ke arah Mangga Besar. Lebih banyak pembangunan di sini untuk pembuatan dari struktur stasiun ya, stasiun Harmoni, stasiun Sawah Besar dan juga stasiun Mangga Besar. Pembuatan stasiun dimulai dengan pembuatan dari D-wall ataupun diafragma wall yang nantinya akan menjadi dinding stasiun. Nah, posisi dari stasiun Harmoni sendiri berada di sekitar gedung BTN ya, ataupun di sisi barat. Kemudian Sawah Besar juga berada di sisi barat dan Mangga Besar akan crossing ke arah timur. Jalur dari MRT Jakarta akan berada di bawah kali yang mengalir ya di antara Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada. Untuk stasiun Glodok sebenarnya sudah banyak yang selesai. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung ya beberapa waktu lalu yang kita perhatikan adalah pembuatan terowongan. Dan terowongan dari Glodok sampai ke arah kota itu juga sudah selesai ya, satu jalur ataupun northbound. Sedangkan untuk terowongan southbound dari arah kota menuju ke arah Glodok dalam tahap pengerjaan. Satu lagi dari arah Glodok yang menuju ke arah Mangga Besar juga dalam tahap pengerjaan. Nah, apabila tersambung dari Glodok, Kota, Mangga Besar, maka paling tidak ya setengah dari stasiun yang ada di sepanjang Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, kemudian ke arah pintu besar selatan, terutama di sekitar Glodok sudah selesai. Ini adalah stasiun kota dari MRT Jakarta, berada di sekitar Pancoran Tea House sampai ke arah perempatan di stasiun Kota Tua. Pekerjaan masih berlangsung di bagian bawah nampaknya untuk menyiapkan keseluruhan dari struktur stasiun yang ada ya, karena untuk terowongannya baru selesai satu. Nah, ini adalah pekerjaan tunneling atau pembuatan terowongan kembali ke arah stasiun Glodok. Nah, untuk Glodok Kota secara progres kalau kita perhatikan di media sosial MRT Jakarta sudah 60%. Secara keseluruhan dari Bundaran HI sampai ke kota itu baru 40%. Jadi target di 2029 ya, mudah-mudahan selesai. Maka jalur Bundaran HI sampai ke kota dapat tersambung ke arah Lebak Bulus. Baik, kita akan lanjutkan kembali perjalanan untuk melihat lebih real pembangunan yang ada di sepanjang Glodok sampai ke arah Harmoni. Ini adalah Jalan Pinangsia, jalan yang memang dipakai untuk memindahkan merekayasa arus lalu lintas kendaraan yang datang dari arah Mangga 2, dari arah kota dan menuju ke arah Harmoni. Nanti akan tersambung dengan area pembangunan stasiun MRT Kota dan juga stasiun MRT Glodok. Walaupun yang kita perhatikan kedua stasiun ini jaraknya tidak begitu jauh sebenarnya. Stasiun MRT Kota persis berada di depan sini ya. Kemudian ujung satunya berada di stasiun kota ya. Jadi cukup panjang, dan di stasiun Kota Beos KAI itu di bagian pelatarannya
ada akses utama untuk menuju ke stasiun MRT kota. Bisa saja untuk menuju ke Glodok nantinya bagi para pejalan kaki tidak menggunakan MRT Jakarta tapi bisa turun ke area stasiun, kemudian berjalan dan keluar di sekitar sini. Glodok sendiri seperti yang kita lihat ya, masih ada yang berjualan VCD di sekitar sini. Sayangnya area di bawah dari Skybridge yang ada dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor roda 2. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan pada saat pembuatan dari terowongan MRT kota sampai ke MRT Glodok ya, ataupun MRT Glodok ke arah stasiun MRT kota. Menggunakan tunnel boring machine, dan di bagian ujung tunnel boring machine ini terdapat pisau-pisau yang berfungsi untuk memotong dan mengeruk tanah, serta tanahnya akan dikeluarkan ke bagian belakang. Nah, tanah-tanah yang sudah selesai akan dipasang namanya segmen ataupun beton-beton precast yang berbentuk nantinya kalau disusun akan berbentuk bulat lebih tepatnya atau menyerupai terowongan, terdiri dari 6 segmen. Kemudian di Glodok dapat kita lihat masih ada gantri-gantri kren ya di sini, dikarenakan berfungsi untuk mengangkat material-material, dan juga salah satunya adalah tunnel boring machine ataupun TBM. TBM sendiri itu harus dirakit terlebih dahulu agar bisa dapat berfungsi dan bekerja. Baik, kita teruskan ke arah Mangga Besar. Nah, di bagian depan di sini di ujung jalan ada area yang ditutup ya untuk keperluan konstruksi. Kemudian arus kendaraan dibelokkan ya, ada yang ke arah barat di Jalan Gajah Mada dan juga tetap ada yang di Jalan Hayam Wuruk. Nah, di bagian kiri ini ditutup dengan barrier beton dan panel ya. Kemudian dapat kita lihat sudah mulai ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh alat-alat berat dari mungkin penggalian, karena proses-proses yang berlangsung di sekitar sini adalah pekerjaan pembuatan struktur stasiun ya. Walaupun yang kita ketahui dari arah Glodok itu sedang disiapkan juga tunnel boring machine ke arah Mangga Besar yang ada di sini, mungkin perlu segera digali agar nanti pada saat tunnel boring machine-nya sampai ya, bagian bawah dari stasiun juga sudah selesai. Nah, pekerjaan tunnel boring machine itu bisa mencapai 2,5 sampai 3 bulan ya, itu untuk ukuran Glodok kota dengan jarak kurang lebih 200-an meter. Nah, untuk dari Glodok sampai ke Mangga Besar memiliki jarak lebih jauh, mungkin akan bisa selesai ya dalam waktu 4 sampai 5 atau 6 bulan. Di beberapa bagian Jalan Hayam Wuruk di sini juga kita akan mengikuti rekayasa arus lalu lintas ya. Dipindahkan ke sisi timurnya lagi, menyisakan satu lajur untuk kendaraan melewatinya. Sedangkan area konstruksi di bagian dalam mulai ada silo-silo ataupun tabung-tabung yang dipergunakan untuk persiapan konstruksi, serta ada alat berat berupa crane ya. Ada 2 crane ya nampaknya. Kalau kita lihat model crane-nya ini untuk mengangkat material ke lokasi yang lebih tinggi dari model slingnya dan juga jaraknya. Halte Transjakarta yang ada di sekitar setelah Mangga Besar di sini ditutup ya, yang di bagian belakangnya. Kemudian kemungkinan mempergunakan halte Transjakarta yang lainnya ya, paling tidak untuk dapat menaik turunkan penumpang sesuai dengan tujuannya. Nah, ini yang kita masih sedikit penasaran ya. Jalur ini dibuat naik ya, ataupun ada remnya menjadi lebih tinggi. Kemudian di sampingnya ada pekerjaan, apakah di bagian bawah dari yang kita lewati sedang ada proses penggalian atau bagaimana, nanti kita akan ikuti di media sosialnya MRT Jakarta. Stasiun Sawah Besar ya tidak berada di Jalan Harmoni ini proses pembangunannya, tapi berada di sisi Jalan Gajah Mada. Tampak di seberang itu ada
tabung-tabung silo yang warna biru ya di sekitar halte Transjakarta. Nah, jadi jalur MRT Jakarta di sini agak crossing dari sisi jalan Hayam Wuruk ke arah Jalan Gajah Mada, tapi tetap berada di bawah kali yang memisahkan kedua jalan yang sedang kita lewati salah satunya. Dengan adanya stasiun MRT Jakarta Mangga Besar ya, sawah besar yang ada di sekitar sini mungkin nanti dapat diintegrasikan dengan gedung komersial yang ada di sana, yaitu Plaza Gajah Mada ya. Terlebih lagi juga berada di sekitar di antara dua stasiun MRT, yaitu Stasiun Harmoni. Arus kendaraan yang di Jalan Gajah Mada itu sudah ditutup total ya, jadi dialihkan ke Jalan Harmoni di sini dikarenakan proses pembangunan stasiun sedang berlangsung secara masif, kecuali bagi kendaraan-kendaraan yang memang membutuhkan akses ke gedung-gedung yang berada di sana. Selebihnya tidak boleh melewati area tersebut. Di depan ini adalah halte Transjakarta Harmoni. Halte ini sudah dipindah dari halte Transjakarta Harmoni sebelumnya yang berada di perempatan Harmoni, Juanda, dan juga yang ke arah Tomang serta ke arah Monas. Sedangkan bekas dari halte tersebut ya sedang ada area yang dipergunakan untuk keperluan konstruksi stasiun MRT Jakarta Harmoni. Nah, stasiun tersebut juga berada di sisi barat dari jalur yang kita lewati ini, yaitu di Jalan Gajah Mada ya. Kemudian stasiun Harmoni dikarenakan lahan yang sempit, di bagian bawah dari kali juga yang ada di sana itu terdiri dari 4 lantai ya. Jadi para penumpang nanti akan turun mungkin beberapa kali sampai ke area platform. Tampak di bagian kanan di sana sudah ada alat-alat berat berupa kren yang bekerja ya untuk menyelesaikan proses konstruksi awal struktur bangunan dari stasiun yang berada di bawah tanah. Ada juga tabung-tabung yang berfungsi untuk menyiapkan ya material-material, menyimpan material-material terkait dengan proses konstruksi stasiun. Jalan Gajah Mada yang ada di sana hanya bisa dilewati oleh kendaraan yang akan menuju ke BTN atau juga gedung yang ada di sekitarnya. Lalu bagaimanakah integrasinya dengan halte Transjakarta Harmoni? Kedepannya nanti kita akan lihat bersama, karena posisi stasiun agak berada jauh dengan halte Transjakarta. Kita kembali ke stasiun BNI Duku Atas MRT Jakarta. Di stasiun ini ya, stasiun MRT terintegrasi dengan stasiun BNI City yang dipergunakan untuk KRL dan juga kereta bandara. Kemudian terintegrasi dengan stasiun KRL Sudirman serta stasiun LRT Jabodebek dengan melintasi stasiun KRL Sudirman Jembatan Penyeberangan Multiguna sehingga sampai di stasiun LRT Jabodebek. Membuktikan area ini adalah area yang menjadi titik integrasi terbesar ya di antara moda-moda transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.